dorongan. Imam harus ditetapkan, nggak boleh dorong-dorongan. Imam ditetapkan oleh pengurus masjid. Kapan qomat? Ketika imam sudah maju. Jangan jamaah yang nyuruh, qomat. Ini ada acara nih, nggak bisa. Imam yang punya hak kapan boleh qomat, kapan tidak qomat. Kalau qomat masih sedikit, kata imam, bentar. Imam yang punya hak. Ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh kita di masjid khusyuk. Jangan ada, kata Nabi, jangan ganggu saudaramu dengan bacaan Quran. Sebagian kita, akhi, antara azan qomat, muazzinnya malah baca salawat. Kita mau sholat sudah terus gimana? Jadi saya memahami ada sebagian orang nggak nyaman gitu. Karena pelaksanaan sholat berjamaah belum sesuai dengan syariat Islam. Belum lagi kadang-kadang 1 jam sebelum azan, mikrofon udah ngaji, Pak. Ya, jam 4 subuh udah ngaji tuh. Gimana orang mau sholat tahajud di rumah? Ya, kemudian habis subuh ngaji lagi, Pak, mikrofon. Yang boleh keluar dari masjid apa saja sih, Pak? Kata ulama hanya azan dan qomat. Qomat pun diperselisihkan. Azan saja yang boleh keluar. Qomat, sebagai ulama berbeda pendapat. Ini qomat untuk siapa? Untuk yang di luar masjid atau yang di dalam masjid? Dalam masjid. Karena mereka yang berkepentingan ini udah mau qomat. Ada pun yang di luar masjid dan percuma. Ya kan? Tapi di Indonesia 1 jam sebelumnya. Sesudah sholat, mikrofon juga. Banyak orang merasa terganggu. Maka saya paham banyak orang lebih nyaman sholat di rumah. Kenapa? Karena pelaksanaan sholat berjamaah belum sesuai dengan... Saya pernah ketemu Pak, supir Grab, supir online. Orang non-muslim. Dia bilang, Pak Ustadz, mungkin karena saya dijemput di masjid. Menurut kami Islam ini agama berisik, Pak. Itu siang malam. Itu ya mulai dari pengajian ibu-ibu. Sampai kapan kita istirahat? Katanya. Apa harus selalu teriak-teriak katanya. Islam yang seperti ini yang mereka pahami, Pak. Padahal Nabi SAW di masjid gak boleh suaramu jangan. Kenapa? Ada saudaramu yang sedang berdoa dan sholat. Tapi kita ya, Masya Allah, masjid ini. Ya. Gak bisa kita khusyuk. Bertetangga dengan masjid. Banyak orang menghindari. Kenapa? Berisik, Ustaz. Saya ketemu ada seorang pilot. Ustaz, saya pindah nih. Saya punya bayi. Tapi jam 4 udah corong masjid itu keras banget. Habis maghrib sampai isya corong. 20 menit, 30 menit sebelum azan udah ngaji. Keras banget. Kita kalau ada tamu gak bisa ngapa-ngapain. Istrinya komplain ke pengurus masjid. Pak, tolong dikecilin, Pak. Bapak, ibu ini Islam atau setan? Katanya. Suara ngaji kok gini. Ya gimana orang mendengar Quran kan ada saatnya. Tidak setiap orang harus diperdengarkan Quran. Maka berusahalah kita melaksanakan sholat berjamaah dengan baik, Pak. Saya di masjid dekat rumah saya pernah dijemput oleh salah satu supir yang ya belum ngaji gitu. Tapi dia bilang, Ustaz, saya setiap sholat di masjid Ustaz dekat rumah itu kayaknya lebih tenang, lebih khusyuk. Kenapa? Orang habis sholat, habis azan tenang, semuanya sibuk berdoa masing-masing, nggak ada yang ngobrol.